Hebat, ini mon materi. Mon dibuat apa enggak? Dibuat tafsir. Saya pakai rokok dapat sadar. Fikih. Ya diberi rokok. Berarti harus tidak berani juga. Iya. Balik tidur nyolet repot. Ada yang kayak iya. Jangan Samsung lihat tampuan kayak bertobat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasama muku keringan mandum. Itum sop sinten al ulama pira-pira ulama, pira-pira wong alim al bid'ata ing bid'ah perkara kang anyar ila khamsat yang samin maring dino pira-pira panduan. Wajibatin nyatane wajib. Apa wajibatun. Jadi khabar daripada mubtada mubtada. Yang pertama bid'ah yang wajib. Jadi bid'ah itu ada kalanya wajib. Contohnya kaidah rubuti koyok membangun pondokan. Karena atasnya yang atas karoti. Karoti ala ahli zaid. Karoti koyok nolak. Ngerot ala ahli zayyi ing atasi aliran sesat. Wa ta'allumin nahwi lan belajar ilmu nahwu wajib. Nabi Muhammad dulu tidak di waktu Nabi tidak mengajarkan nahwu secara khusus. Tetapi Al-Quran itu syarat nahwu. Hadis-hadis Nabi itu syarat dengan ilmu nahwu, malah syarat dengan ilmu balaghah. Al-Quran dan hadis itu tanpa balaghah tidak bisa dimaknai. Kalau memaknai lahirnya daripada Al-Quran. Termasuk karena yang tidak butuh pada khobar ya dari Al-Quran. Fa'in kana dhu usratin, tidak ada khobarnya. Fa'in kana dhu usratin. Cuma kemudian oleh ulama diperos. Tapi kana itu ada dua. Ada yang menunjukkan makna keadaan, maka butuh pada khobar. Ada yang bermakna menunjukkan keberadaan, status ada apa tidak, maka tidak butuh pada khobar, berlaku. Yang kedua memandubatin atau memandubatun langkang dan sunatakan. Kaidatir rubuti koyok bangun piro-piro pondokan, gotaan wal madaris lan piro-piro madrasah. Wal adzan lan adzan alal manairi ing atase piro-piro menara. Wasun ihsanin lan agawe perkara apik lam yuhad kang ora den weruhi apa ihsan fi sadril awali ing dalam periode awal di masa-masa Nabi dan para sahabat. Termasuk adzan di atas menara. Karena waktu Nabi dulu adzan itu di atas bukit, Bilal suruh naik atas bukit. Adzan wanyeng suara Bilal. Pokoknya mau pada Bilal, orang pada Bilal suaranya menggelegar nyaman. Siapa yang gula? Terus kalau dikatakan pada waktu itu tidak ada menara, tidak mungkin bikin menara, masih belum ditemukan. Bohong. Karena menara itu sudah dibangun oleh Raja Namrud yang disebut dengan menara Babilonia di Babilonia. Namrud itu seorang raja keturunan keempat dari Nabi Nuh. Namrud bin Quds, terus bin Kan'an, bukan Kan'an nama putranya Nabi Nuh, Kan'an lain. Bin Kan'an bin Ham bin Nuh. Jadi cicitnya Nabi Nuh. Tapi tebak sebesarkan. Cerdas orang yang menemukan ilmu astronomi, membagi jam, membagi hari menjadi 24 jam sampai membagi ke derajat, ke jam, ke detik, ke menit, yang kemudian dikonversi sekarang jadi 4 jam seperti itu. Yang pertama ngarang bahwa bangunan itu dengan batu bata, kemudian itu dibakar itu, ya Namrud itu, pintar kalkulasinya. Ketepatan Namrud itu ayahnya meninggal ketika pertama kali hubungan dengan ibunya. Satu kali hubungan dengan ibunya langsung mati. Bapaknya meninggal. Makanya kemudian oleh ibunya bilang ke Namrud, kamu orang suci. Kamu tidak punya ayah. Maka dari itu Namrud ngotot sak ngotot-ngototnya menjadi Tuhan. Meskipun penampilannya agak horor. Namrud itu orang cerdas, orang hebat, tapi penampilannya horor.
musuhna anu menahun Nabi. Ibrahim. Ibrahim. Berarti Musa Nabi Ibrahim juga turunan Nabi. Keturunan jangankan itu, Raja Darmasin orang yang pertama kali bikin judi dan pertama kali bikin tuak Homer itu Raja Darmasin. Darmasin itu masih paman atau mbah dengan Nabi Idris. Beliau itu masih mbahnya Nabi Nuh. Tapi mau musuhnya Nabi Nuh. Berat ya, musuh berat ya. Kan mau dia anak caknya main Darmoso. Cara pada bidar masih. Kufu maksudnya. Beneko tak sebanding sama sekali. Tadi Soki Darmaji. Apalagi Nabi Nuh sendiri tidak didukung oleh Seorang putranya yang bernama Kan'an. Tapi pada akhirnya Ham bin Nuh sendiri punya keturunan yang namanya Kan'an. Tapi tak jahat seperti itu. Jadi Nabi Nuh itu punya putra Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Saya tidak tahu kalau yang lain, saya tidak tahu. Yang populer itu yang 4 itu. Mohon ya keturunan Yafid, termasuk orang Barat, Ya'juj Ma'juj. Itu satu nasab dengan kita. Ya'juj Ma'juj itu satu nasab dengan kita. Makanya kadang orang seperti kita kadang Ya'juj Ma'juj, mau kadung pateng ibu dan batang. Mau kadung bangsa cek saran bangsa. Kan Tapi yang perlu dicatat Raja Namrud itu punya kelainan. Punya kelainan dalam segi kecenderungan seks. Jadi dia itu senang menikahi orang yang dilarang. Seperti ibunya sendiri. Tapi tipi. Dan ibunya senang. Karena apa? Karena ibunya tidak suka ketika Namrud itu didekati oleh wanita yang lain. Termasuk yang sangat diinginkan adalah istri Nabi Ibrahim. Kenapa kok diinginkan? Karena tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ibrahim. Jadi kalau bukan istrinya orang, tak kalah. Mau binin orang yang kalah bin Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim ditanyakan, ini siapa ini? Ini adalah saudara saya. Oh, burung saya kalah. Kan aneh kan? Burung saya kalah. Karena Nabi Ibrahim tahu bahwa kalau Nabi Ibrahim itu jawab ini adalah istri saya, kalah itu. Itulah yang kemudian oleh ulama sekarang kata-kata ini adalah saudari putriku, putri perempuan, saudari perempuanku itu tidak secara nyata dianggap tolak. Karena maksudnya saudari perempuan, saudari dari Nabi Adam atau saudari seiman. Betul juga tong boleh mah juga. Boleh Namrud. Banyak. Oh banyak. Sing ada Namrud. Soalnya mau beli na orang saya masih tuh lagi tahu. Mun saya anu punya. Cerita yang ada itu yang istrinya 9 itu rata-rata kan istrinya orang semua. Kerja binin McPherson kalah. Seporan boy. Untung nggak punya penasihat kayak ini. Kalau punya penasihat kayak ini, mungkin Raja Namrud foto bentangkong ngalabin. Maksudnya mandir mah ngalabinin setan, malah kerja. Ya, terus wason ihsanin lam yuhad. Tubah. Yang ketiga, bid'ah itu ada yang bid'ah makruhah. Bid'ah yang hukumnya makruh. Seperti kazuhrufatil masjidi kaya ngapikno masjid. Wa tazwiqil masjidi lan kata kazuhrufatil masjidi kaya menghiasi masjid, wa tazwiqil mashahifi lan memperindah pira-pira mushaf. Itu makruh. Boleh Beri mimbar. kiranya ki mapan Saya lakukan. Itu kamu kira makto. Kamu kira masjid. Bodoh rek. wa mubahatun lan bid'ah kang mubah. Tukang maindan masjid. Wa mubahatun lan bid'ah kang mubah kasdi'malil munkholli kaya nganggo perkara kang den dicukak, yang pakai cuka. Wa tawsu'ilan memuaskan diri fil makali ing dalam panganan wal masrobi lan ombenan. Lan awe leluasa lan gawe leluasa fil makali ing dalam panganan wal masrobi lan ombenan wa muharramatun
atau wal muharramatin, dan ketiga adalah bid'ah muharramah. Jadi bid'ah itu bisa mengena hukum taklif yang 5, wajib, mandub, makruh, mubah, muharramah. Yang muharramah seperti apa? Wahiyah utawi bid'ah muharramah iku ma perkara udita kang den anyarake apa ma. Motivasinya li mukhalafati sunnati kanggo nulayani sunnah. Yang kedua walam tasmalan ora yang mengkuh apa ma hu ing as-sunnah. Walam tasman lan ora ngenani hu ing emma apa adillatus syar'i pira-pira dalil syara' al-ammati kang umum. Walam yahtawilan ora mengkuh apa ma ala maslahatin ing atase maslahah syar'iyyatin kang bangsa syara'. Bid'ah yang haram itu adalah bid'ah yang memang dibuat untuk melawan sunnah jejak Nabi, teladan Nabi, dan sama sekali tidak terkena dalil syara', tidak dijangkau oleh dalil syara', tidak ada dalil syara' meskipun secara umum, dan tidak mengandung kemaslahatan syariah. As-sadisa asyara utawi kang nomor kang kaping 16 iku laisa ora ono kullu bid'atin apa saben-saben bid'ah iku muharramatan iku haram. Setiap bid'ah itu tidak semuanya haram. Setiap sesuatu hal yang baru itu tidak bisa disapu bersih dihukumi haram. Ayom. Walau kana lamun ono lamunus andaikan walau kana lamun ono apa kullu bid'ah muharram iku kullu bid'ah iku kadzalika iku kaya mengkono muharramah la haruma muqayyatini haram apa jam'i Abi Bakrin oleh ngumpulaken Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Zaidun wa Zaidin lan Zaid radhiyallahu anhum ngumpulaken Al-Qur'an ing Qur'an wa kataba lan nulis sinten Zaid ku ing Qur'an fil masahif ing dalam pira-pira lembaran. Tujuannya khaufan krono wedi ala diyaihi ing atase kasiyosioi Al-Qur'an bi mautis sahabati sebab matine sahabat al-qurra'i pira-pira kang ahli qurra kabeh radhiyallahu anhu. Jadi dulu itu ada kejadian yang disebut dengan waqatul Yamamah. Sayyidina Abu Bakar menyiapkan tentara di bawah pimpinan Khalid bin Walid sebetulnya. Cuma Sarhabil punya tentara sendiri, coba masih dia Qadim. Terus Ikrimah bin Abi Jahal itu punya tentara sendiri. Akhirnya kesusu menyerbu Musailamatul Kadzab yang mengaku Nabi. Yaitu Anim bin Musailamah. Pasukannya banyak. Jadi kalau dulu itu setelah Nabi meninggal itu banyak peminatnya untuk murtad karena dijanjikan dengan harta yang nilainya besar. Sedangkan Musailamah mengaku Nabi, motivasinya karena penghasilan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengambil penghasilannya. Jadi Nabi itu cuma dilindungi oleh undang-undang Al-Qur'an, termasuk Anfal lillahi wa rasuli fattaqullaha. Jadi Anfal itu rampasan perang itu lillahi wa rasul, dapat humus. Nabi Muhammad itu dapat, tapi tidak pernah ngambil. Nah, orang motivasinya ingin jadi nabi, ya maledai, dan kemungkinan setelah sebelumnya munafik gitu. Mengaku Islam sebetulnya tidak Islam. Akhirnya dari pasukan yang dibawa oleh Ikrimah bin Abi Jahal beserta Syarhabil itu pasukan Islam itu 2 kali dipukul mundur oleh pasukan Musailamatul Kadzab sehingga menewaskan sekitar 70 orang yang hafal Quran. Akhirnya diprakarsai oleh Umar bin Khattab agar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan orang dirapatkan, kemudian suruh menghafalkan Quran lagi. Kemudian dikumpulkanlah mushaf-mushaf tersebut. Mushaf disatukan yang itu dengan diistilahi dengan ar-rasmu yang dibaca kita sekarang Rasmul Utsmani. Kemudian yang lain itu banyak yang dibakar
agar perbedaan cara baca dan dialek itu lahjahnya sudah beda-beda. Di Irak lain, pada Medina ya kumu lema bi kumu ning jajo kumu ning lao kan lain, lahjahnya sudah beda. Untung segera dikumpulkan misalnya. Dan itu bid'ah sebetulnya. Tetapi bid'ah apa? Wajib. Bid'ah wajib. Wala harumalan yang lan yaktini haram apa jam'u Umar oleh ngumpulaken Umar radhiyallahu anhu ngumpulaken annasa ing manungsa ala imamin wahidin ing atase imam kang siji fi sholatil qiyam ing dalem salat qiyam Ramadan ma'aqaulihi ing dalem sertani mamareng mukumpul orang ki agak kacung Sayyidina Umar ki agak kacung nikmatul bid'ati hadi nikmatul bid'atu hadi nikmatil bid'atu iku saapi-apike apa bid'ah hadhihi utawi iki. Di lafaz nikmah itu isim fi'il. Fi'il ghairu mutasarrif. Fi'il nikmah fi'il ghairu mutasarrif. Fi'laini ghairu mutasarrifain. Nikmah wa bi'sah rafi'ani ismani. Yang pertama yang kumpul dengan itu jadi fa'il, yang kedua menjadi mubtada muakhar. Oh, dia bid'ah paling bagus dia. Padahal Nabi tidak pernah mengumpulkan orang untuk qiyam Ramadan. Terus kemudian wa harumalan haram, andaikan tidak seperti itu, maka hukumnya haram atas nifu opo ngarang fi jami'il ulumi ing dalam sekabehane pira-pira ilmu an-nafi'ati kang manfaat. Walau wajibah, andaikan setiap sesuatu yang tidak ada di masa Nabi itu semuanya haram, maka ngarang ilmu fikih haram. Wala wajabalan yadumi lan yaktini wajib. Alaina ing atase kita apa harbul kufari merangi kufar bisihame nganggo panah anak panah. Wal aqwasilan apa busur jempari. Ma harbihim ing dalem sertane merangine kufar lana maring kita birososi kalawan peluru apa namanya? Peluru timah. Jadi meskipun mereka pakai timah, ya kalau kita takut kepada bid'ah, ya laban biano dijempari. Pereng bid'ah tidak ada di waktu Nabi, tidak ada di sana. Wal madafi'in, meskipun mereka menyerang kita dengan peluru timah, wal madafi'ilan piro-piro meriam, wad dababatilan tank panser, wat tayyaratilan F-16 Sukhoi ya. Termuluk wal khawasat sotilan piro-piro kapal selam, wal asatilan piro-piro armada kapal induk. Tidak boleh pakai itu, padahal musuhnya itu seperti itu semua. Wa harumalan haram apa al adzanu adzan alal manairi ing atase piro-piro menara. Jadi adzan di atas menara ya. Tapi kalau sekarang gampang, tahu saya nang menara apa? Speaker saya buat atas menara. Haram gitu. Wa tikhadir rubutilan gawe piro-piro pondokan, gotaan wal madarisilan piro-piro madrasah wal mustashwayatilan piro-piro rumah sehat wal is'afilan ambulan yang tulisannya dari kanan ambulan C wadaril yatama lan omai dungi piro-piro anak yatim wasujuni lan piro-piro ya jail bisa jail penjara. Karena itu famin sama moko saking mengkono al-madhkurat sesuatu yang dibahas waya dan wayiti sinten al-ulama pira-pira ulama radhiyallahu anhu haditsa kullu bid'atin dalalah bil bid'ati sayyah. Haditsa kullu bid'atin dalalah ing hadis kullu bid'atin dalalah dikoyiti bil bid'ati sayyah. Yang haram itu adalah bid'ah sayyi'ah. Apa bid'ah sayyi'ah? Yang tidak ada di masa Nabi Muhammad, tidak include di dalam dalil syar'i dan tidak terdapat
maslahatan syar'i. Wa yusarrihu bihadzal qayd wa yusarrihu lan martelake menegaskan bihadzal qayd kelawan ikilah qayd. Wa yusarrihu lan tegasake ten martelake bihadzal qayd kelawan ikilah qayd apa ma perkara wa kang tumipa apa ma min akabir sahabati tumipa saking pira-pira pembesar sahabat. Jadi sahabat itu ada pembesar juga. Wa tabi'in lan pira-pira tabi'in. Minal muhdatsati bayani ma minal muhdatsati bayani pira-pira perkara kang den anyarake. Allati ya muhdatsat lam takun kang ora ono apa allati fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam ing dalam zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetap semua yang dilakukan oleh para sahabat itu juga diqayyidi dengan kata-kata sayyi'ah. Yang haram itu yang sayyi'ah, yang tidak ya tidak. Wa nahnu utawi kita al-yawma ing dalam ikilah dina. Iku qad ahdatsna iku teman-teman wis ngelakoni gawe-gawe nganyarakan sapa kita. Sekarang kita itu justru yang menuduh bid'ah. Kita itu sudah berumur bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nganyarake masa ila katsiratan ing pira-pira masalah katsiratan yang akeh lam yaf'al kang orang ngelakoni ha ing masail sapa as-salafu wong kuno wadzalika utawi mengkono masail iku kajam ing nasi kaya ngumpulake manungsa ala imamin wahidin ing atase imam kang siji di akhiril laili ing dalem akhire bengi li ada salat tahajjud kanggo nekani ngelakoni salat tahajud ba'da salat tarawih ing dalem sawise salat tarawih di Mekah itu sekarang setelah salat tahajud di akhir malam itu diadakan salat tahajud secara berjamaah. Itu bukti bahwa sesuatu yang tidak ada di waktu Nabi itu tidak semuanya bid'ah yang neraka. Wa qahotmil mushafilan koyok ngatamakan mushaf fiha ing dalem akhiril lail. Fi atau wa qahotmil mushafilan koyok ngatamakan mushaf fiha ing dalam salat tarawih. Nabi Muhammad tidak ngatakan dulu. Malah Nabi Muhammad mengatakan mun salat abid dulu aja cenderung jadi ahli fitnah. Nabi Muhammad itu tarawih. Enggak qiyamul lail, qiyamul ramadan. Kemudian tidak keluar di hari Ketiga. selanjutnya karena khawatir itu memberatkan umatnya dan dianggap jadi pekerjaan Nabi itu sunnah semua. Aku dianggap wajib. Wa qiraati du'a khutmil Qur'an lan koyo maca doa khutmil Qur'an. Di anu kan doa khutmil Qur'an ini. Ya, tad badrut utama. Wa anta ahlun an tu'bad wal itu kula sering. Wa ka khutbatil imami lan koyo khutbati imam lailata sab'in wa isrina ing dalem pengine tanggal 17 fi sholatit tahajud ing dalem salat tahajud. Maka nida ilmu nadi dan koyo ngundangi wong kang nida kang ngundang bikaulihi kelawan dawe munadi benarnya menoreng munadi ada sarbaja munadi ya tak teman omong ada omong sekali padahal teman munadi pas kadang mamanto tak ada ngundang padahal nyaman munadi wong kang ngundang munadi wong kang ngundang bikaulihi salatul qiyam atabakumullah ay sallu salatal qiyam atabakumullah fa kullu hadhihi maqau utawi saben-saben iki perkara iku lam yaf'al ora tau ngelakoni hu ing kul an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wala hadun lan orang ngelakoni ahadun sapa wong siji minas salaf jangking generasi salaf tidak hanya nabi setelah itu sahabat tabi'in generasi salaf tidak ada yang melakukan seperti itu. Kalau sudah demikian fahal yakunu fi'luna lahu bid'ah apakah kemudian kita melakukannya dikatakan bid'ah? Tidak. Tetap bid'ah, cuma bid'ah. Bid'ah hasanah tapi tidak termasuk wa kullu dhalalatin finnar. Bokoluna tidak. Ada pertanyaan?
Pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, tapi kalau nggak ada masolihnya, ya sudah pasti. Dalam fikih itu menggunakan sesuatu kepada yang tidak berguna itu namanya idaatul mal, dan itu hukumnya makruh. Seperti orang dikubur pakai peti, pakai sumbu, itu hukumnya makruh. Kemakruhan itu ketika yang bersangkutan dalam keadaan tidak butuh uang. Kalau yang bersangkutan butuh uang, maka hukumnya pakai peti bisa haram. Seperti itu. Masalah taswikul masjid. Taswikul masjid itu adalah menghiasi, bukan memperindah. Beda. Antara membuat masjid itu layak ditempati dengan memperindah. Memperindah dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan masjid. Kalau di masjid desa itu hukumnya tetap beda dengan masjid kota. Kalau kota itu karena perbandingannya dengan gereja. Masa mapanan bergereja itu bisa jadi seperti itu. Mapanan gereja dan masjid. Maka masjid sudah selayaknya. Dan yang membangun itu adalah orang-orang kaya dan negara yang menyumbang. Tetapi kalau kemudian di desa-desa membangunnya niru yang di kota-kota itu sampai sesuatu yang tidak diperlukan, kemudian sumbangannya dengan cara yang agak memaksa. Ya bener jangan seneng saya taruh ke masjid justru jangan kayak tabu. Kenapa? Kita sumbangan kang kongko saya kagak ada ternyata yang karo kebain mil ngari. Ini seperti itu di wudhu. Jadi berbeda. Jadi Larinya ke ya bisa. larinya ke haram. Ya bisa jadi. Berarti tidak bisa dihilangkan kemakruhan Bukan hanya makruh berarti. zuhruf itu. Kan zuhrufa itu bukan bentuk bukan dia sendiri yang makruh, bukan zuhrufahnya, tetapi idaatul malnya itu Idaatul mal. yang membuat itu adalah makruh. Nah, kemudian jawabannya saya giring dari awal. Konsep idaatul mal itu hukum asalnya adalah makruh, itu pun ketika dalam keadaan orang yang idaatul mal itu tidak butuh. Kalau dalam keadaan membutuhkan, ya bisa kan begitu. Kurang takut aja yang lebih besar. Tak haram mah masjid kokoh biaya raja pun Rusak. rosak masih ganda berengannya lekas rosak. Dan namanya pemugaran masjid itu selamanya akan menjadi perbedaan polemik para ulama memang. Dari masa ke masa yang namanya takwil atau tawil sulam merobohkan masjid itu tetap itu menjadi perbedaan para ulama. Pembongkaran fisiknya itu nanti yang dipermasalahkan. Iya, harus ganti sendiri itu. Kalau ada orang bongkar masjid kemudian dia mau ambil sendiri, pakai uangnya sendiri. Jangan pakai uangnya masjid karena dia sendiri. Jangankan itu, ada di kitab itu ada keterangan bahwa seseorang yang secara meyakinkan memasukkan satu batu yang haram ke masjid, ada orang yang dengan sengaja memasukkan batu yang diharamkan ke dalam bangunan masjid, maka lazimahu nakdu, dia wajib merusak itu, walahu doman, membuang batu itu, bangunannya diperbaiki dengan uangnya sendiri. Baik. Cuma masjid nang tak kota sering musuna lakar kelenteng wihara pas makan mapan berwihara kan pas niro Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih horor daripada masjid pedalaman, ya kan lucu kan. Kalau uangnya yang haram, masih beli keramik, tarik pas bongkar kapi dulu. Ya kok bongkar orang itu harus bongkar dan dia harus mengganti. Ada keulisannya yang tidak harus membongkar dengan cara mengganti kira-kira berapa miliar yang dia masukkan, barang-barang yang dia masukkan, kemudian diberikan kepada tuh Misalnya diganti. sekarang kayak masuk sumbangan juga uangnya proposal udah keluar bagi ya. Ada proposal mas. Nah, kalau proposal itu ya kalau masjid. Hubungannya dengan wakaf kan Mas. Jadi di bab wakaf itu memang Karena proposal itu hubungannya dengan pemerintah. Dan uang pemerintah itu memang selayaknya masuk ke masjid. Sehingga pernah ada basul masail bagaimana kalau kemudian ada seseorang yang membangun masjid, Pejabat.
pejabat membangun masjid. Setelah masjid jadi, beberapa tahun kemudian orang tersebut terjerat kasus korupsi. Dan ketika diinvestigasi ternyata dia secara mantap dan meyakinkan mengakui bahwa uang tersebut sudah dibangunkan untuk masjid dan tidak diketahui berapa uang yang masuk. Maka kemudian LBM Badan Masyarakat Jember tahun berapa itu? Sekitar tahun 98. 2008 atau 2010 itu memutuskan kalau orangnya itu kalau masjidnya ada masalah. Karena memang tasalutnya harta pemerintah itu memang untuk masjid, untuk apa. Kalau sudah kadung sudah seperti itu. Kalau belum ya diutamakan yang lebih butuh orang fakir, orang yang lapar itu dulu. Kalau sudah kadung ya sudah, tidak usah dibongkar karena memang masrofnya, memang peruntukannya. Cuma yang salah itu adalah yang pelaksanaan. Memang proposal itu jeleknya itu di pelaksana. Biasanya ya pelaksana itu semaunya saja ambil gaji sendiri. Kan pokoknya dipotong. Iya, kalau tidak seperti itu Sunatan. nggak dapat. Sunat. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya gini, umpamanya itu tetap Begini, pemerintah misalnya ada orang ingin bangun masjidnya seperti ini kan ada dalam skema gambar itu rencana dan itu ada konsultannya kemudian oleh konsultannya kamu ini bangunan ini untuk bahannya ini habis 1 M dengan ongkosnya habis 2 M. Terus untuk wirawirinya dan semuanya sekitar 2,5 atau 2/4. Kemudian negara itu memverifikasinya itu tidak akan mengetok 2M. Mestinya nanti akan diketok 2,5 atau 2/4. Karena sudah ngerti. Tengah jalan banyak orang yang tidak dibayar. Memang begitu. Memang sudah disediakan begitu. Kalau kemakruhannya tetap dalam apa itu? Dalam idaatul mal tadi itu. Terus bagaimana dengan menara yang tak ada manfaatnya sama sekali? Masa ada manfaat? Kenapa manfaat? Menara dia Merangnya ini Siap. ada yang ditempatin speaker juga tak ada yang ditempatin speaker menara itu. Sonar itu bisa juga menara. Menara itu kan namanya menara kan teknik. Jadi dari kejauhan misalnya masjidnya tidak dekat jadi Keidentikan dengan masjid menara jadi itu. terlihat menaranya dulu. Pasti ada sampean Soalnya yang Masjidil Haram ya. sampean kan perjalanan navigator. Kapan Pak Istiqlal? Kapan Pak Istiqlal? Belum 1:30 udah masjid. Tak teman Pak Sekan. Belum Istiqlal. Andai kan tidak ada menara Pada minggu. nyasar. tak termasuk idaatul mal. Tidak termasuk. Kalau gorotnya, kalau maksudnya gimana? Oh iya, Nilai. faktor usia. Rofahiyah, tarofuh. Ya, berarti Menampakkan mun umpamanya gorotnya Zuhrufa itu betul berarti juga bisa tidak idoah. Kalau seperti itu. Kalau memang ada gorot yang pas, Zuhrufa itu juga bisa tidak idaatul mal. iya andai kan pakai uangnya sendiri. Bukan pakai uang. Uangnya nadir Nah, misalnya. makanya Misalnya takmir. Kalau kemudian uangnya masjid masih dibutuhkan untuk operasional, kemudian dipaksa-paksa untuk membangun sesuatu yang tidak perlu dibutuhkan, ya tetap salah lagi. Makna aslinya itu ukir-ukiran. Iya. Di Nah, sini kan ukir-ukiran itu pastinya tidak ada gunanya. Di mana ada ukir-ukiran yang ada gunanya kan nggak ada. mauduknya ukir-ukiran itu kan pakun menghiasi untuk keindahan masjid. Iya, mauduknya untuk keindahan saja. Tidak ada gunanya untuk menguatkan, untuk jadi di vonis makruh. Kecuali ada gorot ya, misalnya diukir-ukir supaya kalau ada angin ribut ya terputar dan ukiran gitu kan. Makanya Zuhrufa itu Dari jalur angin. Agar anunya Hari langit. namanya agar alokasi sistem peranginan masjid itu diatur itu. Mana seimbang, tak kiri melolong, tak kanan melolong.
kayak itu kayak apa? Misalkan kayak tempat khutbah apa itu mimbar.